Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu teknik pengambilan sampel, yaitu sampling probabilitas. Seperti kita ketahui bahwa teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik pengambilan sampel yang pertama adalah sampling probabilitas, dan yang kedua adalah sampling non-probabilitas. Nah, kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan tentang sampling probabilitas. Sampling probabilitas adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan menjadi anggota sampel. Dengan sampling probabilitas, maka pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random dari populasi yang ada. Yang termasuk ke dalam kelompok sampling probabilitas adalah simple random sampling, stratified cluster random sampling, area sampling, proportionate stratified random sampling, cluster sampling, dan yang terakhir adalah disproportionate stratified random sampling. Jenis sampling probabilitas yang pertama adalah simple random sampling. Mengapa dinyatakan simple atau sederhana? Hal ini dikarenakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling merupakan teknik untuk memperoleh sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Sehingga, setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Teknik ini dilakukan apabila anggota populasi bersifat homogen. Teknik ini bisa dipergunakan jika jumlah unit sampel dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling ini dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Adapun prosedur simple random sampling adalah yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menyusun kerangka sampel. Ketiga, menentukan persentase sampel yang dibutuhkan dengan pertimbangan metodologis. Dan yang terakhir adalah memilih sampel yang telah ditentukan. Sebagai contoh, pemerintah akan memberikan kartu prakerja kepada tenaga kerja yang terkena PHK akibat wabah COVID-19. Sampelnya adalah seluruh perusahaan di kota Yogyakarta. Terhadap seluruh perusahaan tersebut dilakukan pemilihan sampel secara random atau acak tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Teknik berikutnya adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari teknik ini adalah jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Sebagai contoh,
Suatu studi ingin menggunakan pasien rawat jalan suatu rumah sakit sebagai responden. Pasien tersebut tersebar di berbagai poliklinik rumah sakit tersebut. Maka, dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis polikliniknya. Misal, poli penyakit dalam, poli kandungan, poli THT, dan sebagainya. Sampel diambil dengan proporsi yang sama di setiap poli secara acak atau random. Teknik selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh, staf perusahaan tekstil sebanyak 500 orang, terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan. Akan tetapi jumlah staf di setiap tingkat pendidikan sangat tidak seimbang, yaitu staf berpendidikan SMA sebanyak 350 orang, D3 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 120 orang, dan S2 sebanyak 10 orang. Jumlah staf yang berpendidikan D3 dan S2 sangat tidak seimbang, sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Teknik berikutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa klaster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data luas. Beberapa klaster dari populasi tersebut lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen atau identik di antara individu-individu tertentu dalam sebuah populasi. Dalam teknik ini, peneliti melakukan sampling acak dari beragam klaster di suatu populasi. Akan tetapi, kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Sebagai contoh, penelitian tentang pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan survei mengenai performa sinyal telekomunikasi di seluruh Pulau Jawa. Para peneliti dapat membagi-bagi populasi keseluruhan wilayah Pulau Jawa berdasarkan kota-kota. Selanjutnya menyeleksi kota-kota dengan populasi terbanyak, lalu menyaringnya lagi dan memilih individu-individu yang menggunakan sinyal telekomunikasi saja. Teknik berikutnya adalah area sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan subjek yang diambil di suatu area yang memiliki populasi. Teknik area sampling biasanya digunakan untuk menentukan sampel jika sumber data sangat luas. Misal penduduk suatu negara, provinsi, dan sebagainya. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, suatu lembaga zakat ingin mengetahui distribusi zakat di wilayah-wilayah terpencil dengan mayoritas warganya yang berpenghasilan rendah. Teknik selanjutnya adalah Stratified Cluster Random Sampling. Teknik ini merupakan proses pengambilan sampel yang menggabungkan karakteristik dari Stratified Random Sampling
dengan karakteristik cluster sampling. Pada stratified cluster random sampling, populasi dikelompokkan ke dalam strata yang homogen di dalamnya, sehingga kelompok itu akan heterogen dengan kelompok lainnya. Dan proses selanjutnya yaitu pemilihan klaster dari tiap strata. Proses pengelompokan populasi ke dalam strata bertujuan agar sampel yang diambil dari setiap strata dapat mempresentasikan karakteristik populasi dengan baik. Keuntungan teknik ini adalah sampling akan memiliki variansi lebih kecil daripada cluster sampling. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin mengetahui kinerja pegawainya setelah diterapkan aturan work from home selama masa pandemi COVID-19. Pegawai dikelompokkan berdasarkan strata jabatan. Setiap strata dibagi menurut wilayah tempat tinggal. Kemudian diambil secara random di setiap wilayah untuk dijadikan sebagai sampel. Demikian penjelasan mengenai sampling probabilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.